semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Milzadi Dwi Putri, perwakilan dari tim Abimantrana, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. Pada KRTI 2025 ini, kami akan memperkenalkan hasil karya kami, yaitu pengembangan flight control berbasis microcontroller. Mengapa kita memilih pengembangan flight control? Karena seperti yang kita ketahui pada saat sekarang ini, sistem flight control yang digunakan pada UAV di Indonesia itu rata-rata menggunakan produk impor dari luar negeri. Kita membeli produk-produk luar negeri. Hal itu membuat kita ketergantungan terhadap produk-produk impor dan juga memberikan beberapa kendala tentunya. Yang pertama, harga produksi yang tinggi. Yang kedua, komponen yang sulit untuk kita custom sesuai dengan kebutuhan riset penerbangan kita. Dan juga yang ketiga, itu dalam perawatannya tentu saja sulit karena mereka menggunakan produk-produk dari luar negeri, yaitu komponen-komponen yang dibeli dari luar negeri. Mau tidak mau, ketika kita ada terjadi kerusakan di komponen tersebut, kita harus membeli ataupun mengirim produk kita ke luar negeri untuk kita melakukan perawatan dan perbaikannya. Nah, dari kendala-kendala yang sudah ada tadi, muncullah sebuah ide dari tim kita. Mengapa kita tidak mengembangkan flight control secara sendiri, yaitu secara mandiri. Jadi, itu tidak membuat kita ketergantungan terhadap produk-produk impor luar negeri. Maka dari itu, kita dari tim Abimantrana mengembangkan flight control berbasis microcontroller yang dimana nanti berbiaya produksi rendah dan juga dapat kita custom sesuai dengan kebutuhan riset penerbangan kita. Tentu saja, pada pengembangan flight control yang kami lakukan ini, kami menawarkan beberapa aspek unggulan, yaitu yang pertama, kami mengembangkan flight control yang presisi dan juga stabil. Mengapa kami dapat mengatakan hal tersebut? Karena pada saat uji coba flight control terhadap UAV itu belum pernah terjadinya kegagalan ataupun kerusakan pada saat uji coba. Dan yang kedua, karena kami menggunakan komponen-komponen yang ada di pasaran lokal sehingga membuat harga produksi itu lebih rendah. Jadi dalam proses pembuatan kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, untuk perawatan dan juga pergantian komponen itu mudah. Karena sistemnya modular, jadi pada saat terjadinya kerusakan itu kita tidak perlu mengganti secara keseluruhan dari komponennya. Cukup yang satu rusak saja. Dan yang keempat, pengembangan flight control yang kami lakukan ini dapat digunakan di berbagai jenis iframe. Dan itu kita telah melakukannya, yaitu dapat digunakan pada pesawat VTOL maupun pesawat fixed wing. Dan yang terakhir yaitu flight control yang kita kembangkan itu user friendly. Karena sistemnya sederhana, jadi dapat dengan mudah dipahami dan digunakan oleh berbagai kalangan yang ada di dunia UAV ini. Kami memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu kapasitas RAM yang masih terbatas sehingga kemampuan multitasking perlu dioptimalkan lagi. Dan yang kedua, kita belum tersedianya firmware update open source secara otomatis seperti halnya pada flight control yang sudah ada di pasaran. Dan yang ketiga, untuk desain pin output masih menggunakan pin header standar sehingga membutuhkan penyesuaian pada wiring eksternalnya. Dan terakhir yaitu untuk indikator monitoring baterai itu masih perlu disesuaikan agar nantinya lebih fleksibel dan bisa digunakan dari berbagai jenis baterai. Baik, sekarang kita masuk ke proses perakitan flight control. Berikut adalah komponen-komponen utama yang kami gunakan. Pertama, terdapat STM32 yang dimana berperan sebagai otak utama dari sistem flight control. Komponen ini bertugas untuk memproses seluruh data sensor dan mengatur respon kontrol terhadap motor. Selanjutnya, terdapat sensor MPU 6500 yang berfungsi untuk membaca data percepatan dan kecepatan sudut pesawat, sehingga sistem dapat menjaga stabilitas saat terbang. Kami juga menggunakan sensor BMP 280 sebagai pembaca tekanan udara, yang nantinya digunakan untuk menentukan ketinggian pesawat. Dan terakhir, sensor HMC 5883L berfungsi sebagai kompas digital yang membantu sistem mengenali arah medan magnet bumi. Baik, setelah proses perakitan flight control, kita masuk ke tahap flashing, yang dimana menginput firmware yang telah kita buat ke dalam STM32. Sekian dari kami tim Abimantrana, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.